Oh, 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 apa yang harus aku lakukan? Oh, oh, Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal bahas spesial Chonga versus Hari. Nah, semuanya pasti udah nunggu-nunggu apa sih sebenarnya yang ingin dibicarakan sama si Kim Chonga kepada Hariku di sekolah. Kalau dipikir-pikir lagi, memang si Chonga ini sangat menyebalkan ya teman-teman. Karena kalau kita flashback dari awal, dia tuh sengaja sepertinya berpura-pura untuk lemah. Lalu ia sengaja mencuri perhatian Kang Lim dan juga sengaja supaya si Kang Lim bisa melindungi dia gitu. Padahal sebenarnya dia itu punya kekuatan yang bisa-bisa lebih kuat daripada kekuatan si Hari dan Kang Lim. Bahkan dia juga bisa mengetahui di mana makhluk Mandrake berada. Gimana, semuanya udah ingat kan? Nah, yang lebih menjengkelkan lagi, jadi pada saat terakhir kali mereka bertemu, di mana dia mengikuti si Kang Lim, akhirnya bertemu pada saat si Kang Lim dan Hari lagi bertengkar, dia tiba-tiba muncul, itu juga sepertinya dia sengaja teman-teman. Kemudian dia seolah-olah seperti mau membantu si Hari menemukan makhluk Mandrake. Padahal pada saat si Kang Lim bertanya, dia tidak mau berkata apa-apa, dia hanya diam. Malahan pada saat Hari sendirian, dia tiba-tiba membisiki Hari dan mengatakan kalau dia tahu di mana Mandrake itu berada. Dan pada saat mereka berdua bertemu dengan Mandrake, yang diserang hanyalah Hari. Walaupun kita semua sempat menduga-duga kalau dia ini adalah makhluk atau dia ini adalah mungkin reinkarnasi dari adik si Kido-hyun dan lain-lain, tapi sebenarnya semuanya itu salah kan teman-teman. Apakah benar-benar dia ini dikirim oleh ayah Kang Lim dari perkumpulan Guido dan dia juga merupakan salah satu anggota Guido, ataukah memang dia ini benar-benar datang untuk menghancurkan hubungan Kang Lim dan Hari? Nah, untuk episode 6 kali ini memang buat kita semuanya tambah bingung lagi teman-teman. Karena dia tiba-tiba mengajak si Hari ketemuan. Bisa-bisanya dia berulah lagi teman-teman. Jadi Stella Kim malah makin curiga sebenarnya apa sih maunya dia ini. Karena dia tiba-tiba mengajak si Hari bertemu. Kemudian setelah bertemu, dia malah bertanya kepada Hari. Chonga berkata, Hari, bukankah ada yang ingin kau katakan kepadaku? Hari yang terlihat kebingungan lalu menjawab, waktu itu, kenapa kamu bisa tahu kalau makhluk Mandrake bersembunyi di sana? Mendengar yang ingin ditanyakan Hari adalah tentang makhluk Mandrake, dia ini benar-benar mencari masalah teman-teman. Dia malah bilang, oh benarkah Hari? Jadi hanya itu yang ingin kau tanyakan padaku? Sepertinya bukan itu deh. Sepertinya yang ingin kau katakan adalah tentang hubungan aku dengan Kang Lim yang sebenarnya. Jadi benaran kamu tidak ingin tahu hubungan aku dengan Kang Lim? Raut wajah si Hari berubah teman-teman. Sepertinya si Hari lumayan kesal nih sama nih cewek. Jadi akhirnya si Hari tiba-tiba diam, tidak berkata-kata. Terus malahan si Chonga berkata lagi teman-teman. Oh, jadi Hari, bolehkah aku tahu apakah hubungan kamu dengan Kang Lim? Nah, si Hari makin kesal lagi teman-teman. Dia langsung diam, tidak berkata-kata. Si Chonga tiba-tiba langsung bilang lagi teman-teman. Dia mengatakan, oh, jadi hubunganmu dengan Kang Lim rupanya tidak bisa kau jawab. Kalau hubunganmu dengan Kang Lim sepertinya tidak bisa kamu jawab, berarti aku masih ada kesempatan dong. Hah? Apa maksudnya teman-teman? Si Chonga melanjutkan lagi perkataannya. Aduh, emang nih cewek benar-benar cari masalah deh. Kalau gitu, aku terang-terangan saja deh. Aku menyukai Kang Lim. Ya, dari berbagai alasan deh pokoknya. Aku benar-benar menyukai Kang Lim. Jadi kalau misalnya hubungan kamu dan Kang Lim masih tidak bisa dijawab begitu, aku pikir aku masih punya kesempatan ya. Oh my god teman-teman, sakitnya tuh di sini. Jadi sepertinya si Hari tuh sedikit shock banget gitu sih. Karena mungkin sepertinya dia baru bertemu pertama kali dengan wanita atau cewek seperti si Chonga ini. Yang bener-bener bisa dibilang agresif atau lebih ke arah menjengkelkan banget gitu sih teman-teman. Jadi benar-benar dia itu pede banget kali ya. Jadi dia tuh sepertinya
sepertinya yakin banget kalau si Kang Lim bakal memilih dia gitu. Aduh, sepertinya si Kang Lim karena terlalu tidak peka dan juga lemah waktu itu. Jadi sepertinya si Chonga ini sekarang malah menjadi-jadi gitu teman-teman. Aduh, kesel deh, pokoknya kesel banget. Kalau lihat sini yang satu ini bener-bener kesel banget. Jadi kalau menurut saya Kim, si Hari kali ini hanya diam saja. Tapi ini justru malah menjebak sih teman-teman. Apakah benar-benar perasaan si Hari terhadap Kang Lim udah ilfeel? Apakah benar-benar udah merasa sangat tersakiti sampai dia akhirnya udah seperti ogah gitu ya, seperti ogah mau bertemu dengan Kang Lim ataupun udah ogah mau bermasalah dengan si Chonga ini. Jadi sepertinya ini adalah sebuah rencana yang mereka buat. Jadi Stella Kim juga sedikit bingung. Yang sebenarnya diinginkan Chonga ini adalah membuat kesal, membuat cemburu si Hari, atau memang benar-benar dia ingin merebut si Kang Lim. Aduh, si Chonga ini memang benar-benar sangat misterius. Kalau menurut Stella Kim, dia bukan benar-benar suka sama si Kang Lim sih kalau melihat episode 6 kali ini. Entah dia benar-benar suka atau dia memang sengaja ingin menjebak dan juga memisahkan Kang Lim dan Hari. Jadi kalau menurut Stella Kim, Kang Lim harus benar-benar cepat kembali ataupun cepat sadar. Kalau tidak, bisa keterusan loh ini teman-teman. Gawat sekali. Jadi si Hari sepertinya udah ilfeel juga. Tapi teman-teman, di mana-mana pada saat kemana-mana, si Hari selalu terngiang-ngiang dengan suara dan juga perkataan dari si Chonga ini. Sampai pada saat si Kang Lim menemuinya di sekolah, tiba-tiba si Hari membuang muka gitu. Jadi untuk pertama kalinya dia membuang muka, dia seperti kesal banget. Atau mungkin dia seperti meminta pertolongan, tetapi si Kang Lim masih saja tidak peka. Jadi sepertinya kali ini si Hari harus bertindak sih. Entah dia harus bicara sama Kang Lim ataupun emang benar-benar kalau udah mau mengakhiri pun gimana ya enaknya ya. Si Kang Lim juga kalau emang benar-benar juga ingin mengakhiri, lebih baik harusnya jangan seperti tidak terjadi apa-apa, jangan diam aja. Karena kali ini benar-benar harus diselesaikan kalau menurut saya Kim. Karena ini benar-benar udah terjadi kesalahpahaman. Dan juga emang ada seseorang yang sengaja, yaitu si Chonga itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak diselesaikan bisa gawat. Tapi untungnya teman-teman, pada saat akan pulang sekolah, si Hari tiba-tiba bilang kalau dia akan pergi sendirian. Nah, sahabat-sahabat Hari tentunya sangat khawatir kan. Jadi mereka pun menanyakan kepada Hari. Hari pun menjawab kalau katanya dia butuh waktu untuk sendirian. Untungnya namanya sahabat, yaitu si Gaen, dia sangat peka. Akhirnya dia langsung menemui si Hari, menemani si Hari yang lagi duduk sendirian di taman. Hyunwoo dan Duri yang tampak tidak mau mencampuri urusan kedua sahabat wanita mereka tersebut tampak langsung pulang ke Cindy's house. Maklumlah, mungkin mereka juga tidak tahu teman-teman mau memberikan nasihat apa untuk Hari karena mereka kan belum pernah berurusan dengan yang namanya asmara. Sesampainya di halaman tempat mereka berkumpul biasanya, tampak Gembi dan Jubi yang sedang asik menonton Shinbi bermain game. Hyunwoo bertanya, "Kalian sedang apa?" Gembi yang ternyata bukan asik menonton, rupanya tidak tahan melihat Shinbi yang kecanduan bermain game itu. Duri menemukan Shinbi yang juga bermain game yang sama dengan yang dimainkan olehnya bersama Hyunwoo, terheran-heran melihat teman goblinnya itu yang tak dapat berhenti bermain game. Hyunwoo yang sepertinya paling jago bermain game di antara mereka, langsung sedikit menyombongkan diri teman-teman. Kalau dia mempunyai item-item langka yang susah diperoleh. Shinbi pun lantas merengek dan memohon kepada Hyunwoo untuk menukarkan item langkanya dengan item yang telah ia miliki di dunia game. Namun, Hyunwoo langsung saja menolaknya. Oh, kalau itu sih aku sudah punya dari dulu. Duri berkata jika ayah ibunya akan pulang malam, jadi dia mengajak semuanya untuk bermain game bersama di rumahnya. Shinbi pun senangnya minta ampun. Hyunwoo yang juga berniat bermain bersama mengatakan kalau dia akan menyusul mereka setelah pulang ke rumahnya karena dia akan meletakkan tas sekolahnya. Shinbi yang tidak sabaran langsung naik ke kepala Duri dan menyuruh Duri untuk bergegas ke rumahnya sekarang juga. Wah, sepertinya acara main game mereka bakalan seru ya. Kita lanjut ke Hari yang sedang ditemani Gaen duduk di taman. Sepertinya Gaen merasakan ada yang Hari resahkan sejak kejadian di depan pintu gerbang dan saat Chonga tiba-tiba mengajak Kang Lim saat sedang bersama mereka. Gaen pun berkata kepada Hari, "Hari, apa yang terjadi denganmu? Apabila kau butuh teman untuk bicara atau ada hal yang ingin kau katakan, silakan Hari, aku siap mendengarnya." Aduh, memang kalau punya sahabat si Gaen ini sangat menenangkan ya teman-teman. Lalu, Hari yang sedikit gelisah itu akhirnya menceritakan semuanya kepada sahabatnya si Gaen. Nah, Gaen pun akhirnya menghibur dan juga memberikan semangat kepada Hari. Jadi, si Hari sangat kesal karena si Chonga menanyakan hubungannya dengan si Kang Lim. Jelas-jelas si Chonga itu tahu kalau dialah yang membuat pertengkaran mereka berdua kan. Tapi malahan dia dengan santai dan juga terang-terangan mengatakan kalau dia menyukai si Kang Lim. Jadi sepertinya si Hari sangat tertekan. Akhirnya si Gaen pun menghiburnya dengan mengatakan kalau jangan khawatir Hari, yang namanya hubungan itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Yang penting, kamu dan Kang Lim berdua saling mengetahui itu sudah cukup. Tidak perlu kau katakan kepada orang lain.
Wah, memang benar-benar ya kata-katanya sangat dewasa dan menenangkan teman-teman. Benar juga sih kata Gaen. Yang penting sebenarnya kepercayaan di antara mereka berdua. Untuk apa kita percaya dengan orang asing? Iya sih, sebenarnya si Hari juga harus lebih mempercayai si Kang Lim ya. Walaupun memang kenyataannya si Kang Lim sedikit tergoda, tapi sebenarnya si Hari juga harus tetap teguh dan juga tetap percaya sama si Kang Lim. Karena si Hari sepertinya juga sedikit terbawa emosi, jadi akhirnya mungkin mereka tambah lama tambah makin jauh teman-teman. Mudah-mudahan dengan ini jadi membuat mereka cepat-cepat balikan lagi deh. Jadi untuk reviewnya, Stella Kim hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman semuanya jangan lewatkan review lengkapnya ya. Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya. Jangan lupa juga untuk follow Stella Kim Official di JPTO dan juga Instagram. Sampai jumpa semuanya. Sarangyo.